Nah, ini kok sepertinya dikuasai oleh satu keluarga gitu. Nah, cenderung membangun dinasti politik daripada bapak keluarga Jokowi. Terkait hal tersebut, pandangan Eyang Jati bagaimana? Oke, terima kasih. Tema politik itu memang tema yang sangat bagus. Karena semua kehidupan manusia di jagat di bumi ini, apapun yang dilakukan, apapun yang menjadi inisiatifnya, selalu harus dilihat dengan kacamata politik. Karena politik itu dari kata-kata poli dan etika, pergaulan yang penuh dengan kesopanan dan kesantunan. Jadi kalau mau jadi bupati, jadi wali kota, buka warung, buka tukang tambal ban, kalau tidak mengerti etika dan norma, ya tetap melanggar hukum kemanusiaan, apalagi hukum politik. Nah, bicara masalah kekuasaan Joko Widodo, maaf, saya sekarang sudah tidak pakai nama Pak lagi, karena dulu yang mengangkat pertama kali saya dan kawan-kawan adalah Joko Widodo menjadi RI 1, ya. Dan itu tugasnya sebenarnya hanya mengisi waktu. Kenapa harus mengisi waktu? Karena secara politik saya percaya bahwa negara kita itu satu, manusianya istimewa. Dua, negaranya istimewa. Ketiga, tanahnya istimewa. Yang keempat, sejarahnya pun istimewa. Kenapa manusianya istimewa? Coba bayangkan, tahun itu sudah membuat kitab suci dari batu, namanya Candi Borobudur, Prambanan, dan lain sebagainya. Di negara lain pada waktu itu masih primitif sekali hidupnya, ya. Yang ketiga, leluhur kita itu orang yang jenius, cerdas pikirannya. Buktinya apa? Orang Blitar, orang Wlingi yang namanya Mpu Barada, sekitar abad ke-7, ke-6, ke-7, ya, sudah bisa terbang tanpa mesin, hanya dengan jubah saja. Yang kedua adalah Eyang Lawu. Kalau Mpu Barada, saya adalah legenda dan bekas peninggalan yang saya lihat. Tapi kalau Eyang Lawu, Prabu Brawijaya kelima yang akhirnya lerem di sana, saya tahu sendiri pada waktu itu beliau itu, saya di Ketonggo main dalang wayang kulit, ditungguin 1 malam. Mulai jam 9 sampai jam 5 pagi. Dan setelah jam 5 pagi, beliau itu nonton saya itu di sebelah kotak gitu, dek, gini aja. Pakai jubah wungu, sutra gitu. Loh, ini ada priayi kok ganteng, gagah bersih dan wibawa gitu. Saya lirik gini aja, siapa ini loh? Baru setelah tutup kayon pagi matahari terbit, beliau itu jubahnya dibeber. Lalu terbang di antara pohon-pohon jati. Saya mau cerita orang tidak berani, dek, waktu itu. Di sana itu ada juru kunci Alas Ketonggo, masih keluarga dalam keraton Jogja kalau nggak salah, ya. Namanya Eyang Darmo Darmojo. Yang Darmo Darmojo ngendikan begini, Mas Jati, dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Eyang Lawu. Nonton Mas Jati dalang mulai sore sampai pagi baru pulang. Itu baru saya sadar loh, kalau begitu yang saya lirik bener. Saksi yang ketiga sekarang masih hidup, orangnya di Ngawi. Namanya Pak Darsono. Pak Darsono tuh priayinya 5 tahun lebih muda dari saya. Tapi beliau itu adalah orang laku dan siang pagi sore malam di Srigati, di sana, di Alas Ketonggo sana. Ngendikan begini, le, dalam Pak Dar, mambengi ditunggoni yang le. Sinten Pak Dar? Eyang Lawu. Nunggoni kue dalang lho, le. Mulai sore sampai pagi baru pulang, baru kondur ke puncak Gunung Lawu gitu. Baru itu sadar bahwa leluhur kita memang dahsyat dan hebat. Nah,
Kalau yang dari Blitar, Empu Barada itu memang beliau menemukan suatu energi berangkat belajar dari kondisi alam. Kenapa bumi itu kok nggak montang-manting ke sana kemari? Karena diikat oleh gravitasi magma. Lalu kesimpulannya, materi di bumi ini kalau mau dimasak, itu kita mau terbang meninggalkan gravitasi bisa. Artinya dikembalikan ke titik nol. Jadi benda berat, misalnya berat 1 kilo, dijadikan hanya 1 on. 1 on dijadikan 1 gram. 1 gram dijadikan berapa, pasti nanti meninggalkan gravitasi bumi. Nah, itu kalau di dalam pewayangan disebut Gatotkaca-sraya. Saya pernah belajar kemana-mana, Dik, ke Mesir, ke Arab, ya, ke Mekah, ke Timur Tengah sana rata lah, ke Asia ini, termasuk ke India. Di India saya bertanya, apakah India orang yang fanatik terhadap Mahabharata itu percaya kalau di situ tuh ada tokoh namanya Gatotkaca? Apa jawaban mereka? Murid saya di sana itu namanya Profesor Jaising. Kalau nggak salah pernah menjadi wakil presiden di India apa waktu itu ya, sudah nggak tahu udah tahun berapa itu ya. Wah, nggak ada anu Romo, itu pengetahuan orang India. Gatotkaca itu hanya ada dalam dongeng-dongeng negeri pulau di timur sana, yaitu di Nusantara itu, artinya di negeri kita. Itu siapa? Empu Barada itu loh, Dek. Gatotkaca, makanya cerita wayang kulit lahirnya Gatotkaca itu gemblang dimasukkan dalam kawah Condro di muka, dibakar, ya rel sepur, pacul, warit itu rel. Makanya Gatotkaca itu diceritakan Raden Gatotkaca Sinatro Pinggondani, otot kawat balung besi, caping Basunendo, ya, ngagem rompi ngagem caping Basunendo, rompi kencana, jamang mas sungsun 3, jejeg bantala ping 3, jejeg lemah ping 3, wer meletik tanpa sutang, wer. Ternyata itu adalah ilmunya Empu Barada, mbah-mbah sampian ini. Lah, kalau sekarang pemerintah itu seperti ini, terus terang aja, Dek, memalukan sekali, ya, memalukan sekali. Sangat memalukan, ya. Setiap manusia berhak mau menjadi bupati, menjadi menteri, punya hak. Tapi kalau cara mencarinya itu sudah menghancurkan martabat, norma, dan etika politik, itu adalah pengkhianat bahasanya. Dan negeri ini udah lama, saya juga banyak di viral itu saya sindir loh. Ini rektor-rektor, orang-orang pinter-pinter, dosen-dosen politik itu di mana? Negeri ini sudah lama bukan negeri Pancasila lagi. Negeri ini sudah lama sudah nyimpang dari cita-cita para leluhur. Jadi kalau negeri ini pengen gagah, harus seperti apa yang dipesankan oleh Bung Karno. Namanya Trisakti. Bebas aktif dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini tiga-tiganya sudah nggak benar. Kemarin Joko Widodo menghadap ke juragannya di Inggris sana, ya. Terus disuruh memakai mahkotanya. Dia bangga, dia nggak ngerti kalau Inggris itu punya niat-niat tertentu untuk mungkin membawa Indonesia itu dalam jangka panjang menjadi negara-negara bagian kecil-kecil, menjadi Commonwealth-nya Inggris, seperti Singapura itu. Singapura itu kan Commonwealth-nya Inggris. Yeah. Semerdeka-merdekanya Johor atau Malaysia, tidak mungkin mereka merdeka seperti kita karena masih di bawah bayang-bayang kerajaan Inggris. Nah, apalagi di Brunei Darussalam, ya, karena Inggris sangat support, ya, dan orang Yahudi itu pinter, Dek. Orang Yahudi itu otaknya itu cerdas. Saya ini zaman bayang nih, zaman sekarang pegang HP, ya. HP itu siapa yang ngontrol? Kok bisa komunikasi, bisa buka gambar, bisa satelit kan? Nah, satelit itu kalau suatu saat di-cut gitu, dimatikan, kita mau apa?
Mau apa? Ya, kelimpungan. Kelimpungan itu aja udah komputer nggak bisa ini, nggak bisa ini. Padahal sekarang semuanya serba. Nah, untuk itu ini kalau tidak ada perubahan pemerintahan secara besar-besaran, saya yakin Indonesia pasti terpuruk di zaman yang akan datang. Yang kedua, saya mulai agak panas pikiran saya setelah si Gibran anak kemarin sore diangkat menjadi wapres ya, menjadi wapres. Ya kalau mampu nggak apa-apa tadi, kalau ilmunya mampu nggak apa-apa ya. Zaman kerajaan dulu, kenapa kok mesti terahnya kepada keturunan-keturunan dinastinya? Karena sudah digembleng dulu, nggak baru dimpengi terus mimpin tahta itu, enggak, prosesnya ada. Dan bukti-bukti datanya ada. Majapahit berkuasa selama 341 tahun di bawah kekuasaan Tribuana Tunggadewi. Yang lukisannya itu di atas piano itu ya. Itu adalah cucunya Kendedes. Cantik, cerdas, bijak, berbudi luhur seperti neneknya. Dan Kendedes itu tetangga saya di Ponowijen situ. Saya pelihara tempatnya, peninggalan saya pelihara. Ditungguni orang sepuh, Bu Mariah gitu ya. Orangnya ya hidupnya sederhana gitu, kaum marhen lah. Tapi saya sering ke situ, saya sapu rumahnya. Karena saya cinta kasih. Itu leluhur kita. Siapa yang menghormati kalau nggak ada cucunya? Masa ini bumi ini tinggalan leluhur kita, kok kita menghormati leluhur lain? Ini bukan tinggalan orang Arab, ini bukan tinggalan orang Cina. Ini bukan tinggalan orang mana-mana, tinggalan leluhur kita, mbah-mbah sampean itu loh. Kalau ngajeni yang ninggali itu tidak mau, terus apa jadinya negeri ini? Nah itulah makanya di dalam politik itu sekarang ini yang punya kesalahan besar adalah wakil-wakil rakyat yang di Senayan sana. Ya. Seharusnya di Senayan itu tahu kalau negara ini sudah politiknya gagal, ekonominya gagal, kebudayaannya gagal. Karena orang-orang Senayan, wakil-wakil rakyat masih bersikukuh mempertahankan undang-undang dan norma-norma politik yang dia produksi. Ya dia seneng ngangkangi, hasilnya besar kok. Tiap bulan berapa puluh juta hasilnya. Saya waktu itu keluar pulang gitu aja, udah ndak mikir. Malu, hati saya malu gitu. Nah sekarang seperti ini. Kemarin terus terang aja ada salah satu orangnya Jokowi kelihatannya ke sini, lalu usul begini, suruh buka tarot segala macam, aja ndak mau saya tarot, mau apa? Soalnya tarot saya itu kelihatannya mau kartu, tapi itu suci. Kalau ditanya mesti bener. Dan zaman belum mandi, belum keramas, ndak boleh tanya. Saya gitu. Yang bagaimana ya melihat keberhasilannya kalau Pak Jokowi itu diusulkan menjadi 3 periode gitu. Dek, aku ngerti sama wonge Jokowi. Bilang sama dia, kalau Jokowi sampai minta 3 periode dan kekuatan 3 periode, Jatikusumo meskipun umurnya 80 tahun, saya mau demo terdepan untuk nyeret dia keluar dari istana. Liane nggak mau nggak apa-apa, tubuh saya jebabah demi bumi nggak apa-apa. Saya hidup 3 zaman, Dek. Zaman merebut kemerdekaan juga masih kecil, turut talas sama bapak saya. Zaman Kles melawan Belanda juga diajak oleh bapak saya Noto Karni di Blitar sana, perang di tengah sawah bawa berang, ikut meskipun saya masih umur 4 tahun ya. Lalu zaman kemerdekaan, zaman Bung Karno juga saya kebetulan satu warga ya. Zaman Orde Baru saya pun ada ya. Tapi zaman Orde Baru saya masih punya norma dan etika. Cara berjuang saya tidak frontal ya. Saya ngerti bahwa Orde Baru itu ada sumber malapetaka yang menghancurkan negeri ini. Dan sekarang mulai diangkat lagi pelan-pelan. Termasuk ini nanti ya, termasuk actionnya Jokowi yang terakhir itu secara tidak langsung menghidupkan lagi Orde Baru. Kenapa dihidupkan? Orde Baru senang kalau Jokowi jadi presiden terus, apalagi diteruskan anaknya yang masih ingusan itu ya. Satu, konglomerat bisa tidur nyenyak. Kedua, oligarki bisa tidur nyenyak. Ketiga, orang-orang pemilik modal nasional
yang dia simpan di luar negeri atau di kotak di Jakarta sana bisa tidur nyenyak. Sebenarnya itu, makanya di mana-mana ciptakan kacauan-kacauan di mana-mana. Ini proses, Dek. Dan saya jauh-jauh sudah melihat kartu tarot bahwa dalam kekuasaan Joko Widodo ini nanti yang terakhir rakyat tidak ada lain kecuali saling pukul dan saling gepuk. Ada itu. Sudah saya buka waktu, ternyata benar ya. Dan jauh-jauh Mas Permadi waktu itu di Trowulan ya, kira-kira tahun 71, Permadi Jakarta itu kawan saya. Tidak tahu dia wawasannya apa. Waktu itu ada 200 orang penuh di sana di Trowulan. Terus Dek Jating, apa Mas? Ini nanti Jokowi harus cepat turun loh, Dek. Kalau enggak, Indonesia itu akan hancur, Dek, enggak karu-karuan. Nah, saya waktu itu, aduh Mas, saya itu posisi saya apa? Saya TNI bukan, Polri bukan, politikus bukan. Saya Anda ikut satu partai. Saya dulu memang mendirikan partai, tapi saya sudah tua. Umur saya sudah tahun 70, Mas. Saya akan ngomong cucu sama. Tapi kalau sudah gini itu nggak telaten lagi, Dek. Rasanya pengen terjun aja ikut adik-adik itu. Jadi politiknya sudah gagal, ekonominya sudah gagal, utangnya semakin membengkak, kreditnya semakin tambah, dan berkepribadian dalam kebudayaannya ya, itu yang dimaksud Tri Sulowondone Bung Karno. Itu ya, Tri itu 3, Sulo itu karakter, Sulo itu dasar, Wondo itu karakter. Jadi negara punya 3 karakter itu. Okay. Kalau melihat dari penjelasannya yang Jati barusan, itu sepertinya Indonesia kan sedang tidak baik-baik saja berarti untuk kondisi sekarang. Bukan tidak baik-baik saja, memang sudah tidak baik. Cuma sekarang itu Raja Hoak itu juga nggak tinggal diam loh, Dek. Raja Hoak itu manusianya cuma berapa gelintir, tapi mampu nyetir 360 juta orang. Iya. Terus kira-kira nanti pandangannya yang Jati kedepannya mengenai Pak Prabowo setelah dilantik menjadi presiden, kira-kira Indonesia akan seperti apa? Nah, ini presidennya akan menjadi lebih maju atau bagaimana yang? Nah, ini presidennya siapa nanti yang dilantik itu saya masih belum tahu dan memang belum ada ya. Iya. Kan semua belum ada. Iya. Apa Anies, apa Prabowo, apa Ganjar kan belum ya. Tapi hitungan saya waktu pemilu terus terang aja, Dek, saya datang. Nanti tidak enak sama tetangga-tetangga kalau tidak datang. Tidak saya buka, Dek. Saya tak uak-uak ini, Dek. Loh, kok di uak-uak sedaya toh, Pak? Loh, lah ya toh, Dek, secara logika. Golput berarti ini. Ya golput. Secara logika, Dek, sing mencalonkan presiden itu mesti orang istimewa. 360 juta loh, kok 3 orang yang mencalonkan presiden mesti istimewa. Jadi kalau 3 itu presiden, ya enak tuh punya presiden 3. Tak guyoni ngono orang-orang itu. Tapi intinya apa? Ini nanti pemilu tidak ada gunanya. Kenapa? Berapa puluh kali kita mengadakan pemilihan umum. Kenapa politik semakin terpuruk? Kenapa ekonomi semakin hancur? Kenapa kepribadian semakin rusak? Berarti kan salah. Loh, orang politik-politik lah itu apa yang dipikir? Sarjana-sarjana politik, rektor-rektor itu apa yang dipikir apa? Gitu kok, aduh. Ya itu ya. Sebentar, makanya ya. Saya sebagai orang politik dan berusaha untuk waras, jauh-jauh sudah membuat kekuatan alternatif. Ya, saya sudah bosen lah berhadapan langsung dengan kekuasaan yang abnormal itu ya. Artinya kalau terus-menerus seperti itu, kapan bangsa kita itu selesai? Makanya saya membuat rel sendiri. Inilah Republik Indonesia dipimpin Joko Widodo. Ini rel Republik Pancasila. Apa Republik Pancasila itu yang memimpin Jatiku semua? Bukan. Siapa yang memimpin? Re itu kembali, publik itu rakyat. Kembali ke rakyat. Harapan saya nanti rakyat itu yang mempunyai kekuasaan absolut di negeri ini.
dan kemerdekaan harus diberikan kepada mereka. Tidak boleh mereka tegang karena PLN belum bayar. Tidak boleh dia itu tegang karena sekolah ini belum bayar. Indonesia itu kaya raya. Kalau rakyat tegangnya itu 99% otaknya itu tegang gara-gara hidup di sini. Yang goblok itu adalah penguasa ini. Terus terang aja ya. Karena negeri ini 3000 tahun yang lalu pernah ada pemerintahan yang gemah ripah loh Jinawe. Bekas-bekasnya masih ada. Saya dengan Mbak Astrid naik ke sana, ke puncak gunung, Dek. Waktu itu dia kekuasaannya di daratan ya. Itu 3000 tahun yang lalu. Setelah beliau sepuh membrahmana, menjadi seorang brahmana, namanya Prabu Herjuno Sosrobau, negaranya Maospati. Masih ada, bekas-bekasnya masih ada. Waktu itu komunikasi ekonominya dengan apa? Dengan lempengan emas. Dengan lempengan emas. Nggih. Ini yang zaman itu 3000 tahun yang lalu. Makanya sekarang saya menjalin lagi segitiga bermuda, artinya energi kekuatan spirit dan politik antara Singosari, Trowulan, Mojokerto, dan Blitar.